Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai membicarakan tentang aurat laki-laki, kan begitu? Sekarang kita berbicara auratul mar'ati, aurat perempuan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, walaupun tidak dibuat di dalam kitab yang kita baca ini, kitab Auratul Mar'ah ini, tapi saya pernah membaca ini adalah perkataan Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, ajma'a ulama'ul muslimina ala anna ma'adal wajhi wal kaffaini min jasadil mar'ati yajibu satruhu li'annahu auratun. Kata Imam Al-Qurtubi, ulama kaum muslimin berijma'. Ijma' itu apa? Ittifaqu jami' mujtahidil ummah al-islamiyah, kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam ala hukmin syar'iyyin, atas suatu hukum syarak, suatu hukum, apakah halal, apakah boleh atau tidak boleh, apakah wajib, sunnah, itu hukum. Jadi kesepakatan ulama mujtahid umat ini keseluruhannya atas suatu hukum syarak fi waqi'atin, dalam suatu peristiwa, fi asrin ba'dal usur, pada suatu generasi, suatu zaman, suatu masa dari masa-masa yang berlalu di dunia ini, ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa Nabi hidup tidak ada ijma'. Kenapa? Di masa Nabi hidup, kalau ada hal yang diragukan, ya bertanya kepada beliau. Tidak ada ijma'. Ijma' ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Nabi. Apa yang disepakati oleh para ulama, bahwa selain wajah dan kedua telapak tangan, kedua telapak tangan ini kita fahami adalah termasuk punggung tangan, karena kita tidak punya bahasa yang menggambarkan keduanya. Di ma'adal kaffaini, kata kafun itu termasuk punggung tangan. Ini kafun juga ini. Nah, bahasa Indonesianya yang meliputi keduanya ini secara detail tidak ada. Karena itu ketika perkara umrah, perkara ihram, jemaah Indonesia banyak yang mengikuti pendapat yang menurut saya itu karena mengikuti terjemah. Terjemah itu kadang tidak menunjukkan, tidak menyampaikan pesan yang utuh dari teks. Jadi kata kafun itu tidak difahami hanya ini saja. Jadi jangan difahami kafun itu hanya bagian yang putih dari telapak tangan ini saja. Kata kafun itu meliputi juga punggung. Nah, tapi karena terjemahannya telapak tangan, nah ada yang mengajarkan manasik haji, manasik umrah, mengajarkan berpakaian ihram, disuruhnya lah jemaah haji memakai sarung tangan bolong. Ya, bolong telapaknya kan? Ya. Jelas itu tidak ada dalilnya itu. Tidak ada fatwa ulama sejauh yang kita ketahui bahwa pakaian ihram itu menutup punggung tangan. Ya. Bahkan yang seperti itu bertentangan dengan hadis sahih. Apa itu? La tantaqibul mar'atu inda ihramiha wala. Sebenarnya ada satu lagi nanti yang mungkin luput dari informasi Imam Al-Qurtubi, yaitu al-qadaman. Itu dua telapak kaki. Nah, tapi yang masyhur memang ikhtilaf itu terjadi pada wajah dan
telapak tangan serta punggung tangan itu. Nah, dari berbagai pendapat itu, kalau kita merujuk kepada 4 mazhab fikih yang masyhur, setidaknya ada 2 kelompok ulama dalam perkara wajah dan telapak tangan itu. Dan di sini nanti kita akan menyimpulkan juga tentang penggunaan cadar dan sebagainya. Ada 2 pandangan. Yang pertama adalah yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, bahkan sampai kukunya pun aurat. Nah, bahkan ada pula yang mengatakan suara wanita itu aurat juga. Ini pendapat pertama yang mengatakan seluruh tubuh wanita termasuk kukunya pun, ada yang berpendapat suaranya pun adalah aurat. Yang berpendapat seperti itu adalah mazhab Hambali. Jadi ulama-ulama mazhab Hambali yang disebut dengan Al-Hanabilah dan sebahagian dari kalangan ulama bermadhab Syafi'i, disebut dengan Syafi'iyah. Jadi bedakan, mazhabnya Syafi'i dinisbahkan kepada Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, mazhabnya Hambali dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu nama mazhab itu. Nah, mazhabnya Hambali, Syafi'i, Maliki dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas, Hanafi dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Nah, tapi pengikutnya, nah, sering disebut apa? Kalau Hambali, pengikut mazhab Hambali disebut Hanabilah. Hanabilah. Kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i pengikutnya disebut Syafi'iyah. Kalau Maliki, mazhab Maliki disebut Malikiyah. Mazhab Hanafi disebut Hanafiyah. Nah, memahami tentang bagaimana pendapat mazhab ini tidak pula sederhana, karena belum tentu pendapat yang ada di dalam mazhab itu seluruhnya difatwakan oleh imam. Jadi belum tentu. Bisa jadi ini fatwanya di kalangan mutaakhirin, ketika ditelusuri pendapat imamnya tidak seperti itu. Jadi di dalam mazhab, adakah kadang-kadang pendapat para pengikut itu berbeda dengan imamnya? Ada. Ya, seperti apa kalau kita telusuri, misalnya apakah ada qaul Imam Asy-Syafi'i misalnya yang menyuruh agar selesai salat fardu itu imam terus memimpin zikir dan doa? Kalau kita merujuk ke kitab tidak ada perintah Imam Syafi'i seperti itu. Tidak ada. Walaupun beliau mengizinkan untuk ta'liman, untuk sebagai ta'lim, tetapi tidak ada Imam Syafi'i membiasakan hal yang demikian. Jadi terus kalau ada orang yang mengaku bahwa itu mazhab Syafi'i, yang dimaksud adalah qaul sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Jadi jangan dituduh pula orang nanti yang tidak zikir berjamaah sesudah solat, oh berarti ini tidak sesuai dengan Imam Syafi'i. Mungkin tidak sesuai dengan fatwa bahagian dari pengikut mazhab Syafi'i. Jadi memang dalam perkara ini
umat sebenarnya diajar saja, ditunjukkan saja, berlapang-lapang saja, berlapang dada. Karena ikhtilaf seperti itu tidak mesti membawa saling membenci satu sama lain. Apalagi saling menegakkan bendera surang-surang, itu tidak patut itu. Jadi kita kembali, ada dua mazhab, tapi di dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul, dua pendapat. Sedangkan mazhab Hambali, kalangan ulama Hanabila dan sebagian mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seluruh badan wanita itu adalah aurat hatta dhufr. Bahkan sampai kukunya pun aurat. Jadi kalau ibu-ibu pernah mendengarkan dahulu ya, tentang kisah Perang Padri, di mana Tuan Kunan Renceh dan kawan-kawan menyuruh para wanita yang berada dalam wilayah kekuasaan Tuan Kunan Salapan itu agar memakai cadar menutup seluruh tubuhnya. Jangan tuduh Wahabi dulu. Jangan. Ikan kita kan karena sekarang ada isu untuk membentur-benturkan umat Islam. Nah, tiba-tiba langsung saja main label Wahabi. Belum tentu. Kenapa? Karena Tuan Kunan Renceh itu dengan kawan-kawannya yang disebut dengan Tuan Kunan Salapan itu berguru kepada Tuan Kunan Tuo di Balai Gurah, Koto Tuo itu. Koto Tuonya Koto Tuo yang ampe angke ya, kan yang diampe koto ya. Berguru, dan beliau adalah penganut mazhab Syafi'i. 8 tuanku itu, 8 tuanku tersebut termasuk di dalamnya tuanku di Galuang, tuanku Ladang Lawe, tuanku di Kubu Sanang, tuanku Nanggapuk di Bansa juga di Kamang, sama dengan tuanku Narenceh, tuanku Pedang Lua, dan seterusnya. Itu seluruhnya adalah murid Tuan Kunan Tuo dan belum pernah ke Makkah seorang pun. Tidak pernah ke Makkah. Jadi boleh dikatakan mereka tidak bersentuhan dengan paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Mereka berguru di sini saja. Sedangkan Tuan Kunan Tuo sendiri juga tidak ada ditemukan beliau pernah berhaji. Maka karena kan waktu itu maka tidak sederhana. Beliau mendapatkan ilmu, atau dalam beberapa catatan dikatakan ilmu nahu beliau dari tuanku di Talang di Solok, Tuang Tigo Balik. Dan ada ilmu tasawuf beliau ambil dari tuanku Pemansiangan Nantuo di Peninjauan, dan juga beliau berguru dengan tuanku Kamang dan lain-lain. Jadi boleh dikatakan area beliau menuntut ilmu tidak berhampir-hampirlah dengan Saudi Arabia. Nah, terus kenapa ya Tuan Kunan Salapan itu menyuruh wanita memakai cadar menutup seluruh tubuh mereka? Ya kalau kita telusuri fatwa ulama mazhab Syafi'i itu tidak aneh. Kalau orang yang mengerti dengan fatwa ulama di dalam berbagai mazhab, maka itu tidak aneh dan tidak akan melahirkan tuduhan beliau Wahabi berbagai macam, tidak. Kenapa? Karena sebagian dari ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita sampai kukunya adalah aurat. Jadi kan sudah tahu berarti fatwa Tuan Kunan Salapan itu merujuk kepada kemungkinan besar merujuk ke mazhab Syafi'i yang menyatakan seluruh tubuh wanita aurat. Bahkan kukunya aurat pula. Kemudian itu pendapat pertama. Nanti kita lihat dalil-dalilnya dan mana yang kuat dari dua pendapat itu.
Yang kedua, pendapat boleh dikatakan ini jumhurul fuqaha dari 4 mazhab itu, ini lebih banyak. Kalau tadi kan 1,5 dari 4. Ya, kalau ini tentu 2,5 jadinya. Lebih banyak ini. Nah, ini yang sering muncul kalau dalam fikih, kata jumhur biasanya lebih banyak merujuk kepada mazhab yang 4 itu. Karena itu perkataan jumhur itu tidak begitu saja menjadi pembenaran bahwa ini pendapat yang lebih banyak. Karena di luar mazhab yang 4 bisa jadi ada pendapat ulama lain yang muncul lagi berbeda dengan yang 2 ini. Tetapi secara garis besar dari 4 mazhab itu ada pendapat yang kedua, ini dikatakan jumhurul fuqaha, yaitu kalangan ulama bermazhab Maliki yang disebut dengan Malikiyah, dan ulama bermazhab Hanafi yang disebut Hanafiyah, wa ba'dus Syafi'iyah, dan sebagian dari mazhab Syafi'i. Berarti di dalam mazhab Syafi'i ada 2 qaul, ada 2 pendapat. Yang tadi sudah kita jelaskan, kita sebutkan apa itu? Seluruh tubuh wanita aurat. Namun sebagian mazhab Syafi'i lagi dengan mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat, nah ini dikuatkan lagi oleh mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini imamnya Imam Daud Az-Zahiri. Di antara ahli fikihnya yang terkenal adalah Ibnu Hazmin Al-Andalusi namanya. Beliau adalah ulama yang besar dan tumbuh di mana? Di Eropa, di Andalusia. Ya, Spanyol sekarang kita sebut Andalus. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan annal wajha wal kaffaini laisa bi'auratin. Sesungguhnya wajah dan 2 telapak tangan termasuk punggung tangan bukanlah aurat. Bukanlah aurat. Kalau tadi aurat, pendapat pertama seluruhnya aurat. Pendapat yang kedua apa? Wajah dan telapak tangan bukan aurat. Nah, kalau dihitung dari 4 mazhab, pendapat yang kedua ini lebih banyak yang mengatakannya. Ditambah dengan kalangan Zahiriyah lagi. Nah, dari sini saja pelajaran pertama yang kita bisa ambil dulu apa? Bahwa perkara bercadar itu bukan perkara yang muttafaq, bukan muttafaq alaih, bukan perkara yang disepakati oleh ulama. Kesimpulannya dahulu, dan itu tidak bisa dibantah itu. Perkara memakai cadar bukanlah perkara yang muttafaq alaih. Dari sisi keharusannya, jadi jangan berlebihan pula sehingga orang yang tidak bercadar nanti dipandang kurang pula agamanya. Sebagian orang yang kadang-kadang hulu ini dalam perkara yang tidak sepakat ulama padanya, kita seperti menempatkannya dalam suatu yang disepakati. Akibatnya apa? Orang yang berbeda dengan kita pandang seolah-olah orang yang menentang ajaran Islam. Nah, ini ghulu, berlebih-lebihan namanya itu. Nah, mari kita lihat apa alasan masing-masing mereka itu. Alasan ulama yang mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat adalah keumuman petunjuk ayat yang umum, dalalatun nas, umum, secara umum
ayat itu mengatakan, balik ke ayat tadi, surat An-Nur tadi, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Kan begitu bunyinya. Kan ayat tadi, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Kalau diterjemahkan secara harfiah, tentu artinya wala yubdin, dan janganlah wanita-wanita itu memperlihatkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa, kecuali ma zahara minha, apa yang terbiasa zahir, nyata, tampak oleh orang. Begitu secara harfiah. Nah, kata ma zahara minha itu menurut mazhab yang pertama, yaitu apa yang biasa muncul ketika bergerak, yaitu saja. Apa yang muncul ketika bergerak, yaitulah yang tampak. Ya, kalau tidak bergerak, tidak tampak. Jadi tidak ada menuju kepada apa, kepada wajah, tidak menuju ke telapak tangan dan punggung tangan. Biasa nampak kalau dia berjalan. Apa yang tampak? Ya itulah yang zahar, yang zahir. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kaum muslimin untuk kalau ada keperluan, kalau ada keperluan minta sesuatu, maka hendaklah meminta kepada wanita itu min wara'i hijab. Itu khusus kepada ummahatul mukminin. Perhatikan surah Al-Ahzab ayat 53. Ini perkara kalau sudah bicara tentang perhiasan wanita, bagaimana semestinya perilaku dan sikap wanita, ini dua surat ini akan sering tersebut ini. Satu surat An-Nur, yang dua surat Al-Ahzab. Makanya ada petuah ulama, anak-anak perempuan kita kalau mau diizinkan keluar, disuruh dia memahami dua surat ini dulu, surat Al-Ahzab dan surat An-Nur, seluruh bahagian dari tubuh mereka tanpa terkecuali. Begitu pemahaman. Itu paham lagi tu. Kemudian mereka berhujjah juga dengan kasus apa? Kasus wanita dari Bani Khas'am. Kasus wanita Bani Khas'am ini kasusnya ketika haji. Di saat Nabi SAW bergerak dari Muzdalifah menuju Mina, yang beliau boncengkan di belakang beliau, jadi beliau tidak sendiri di atas unta, ada yang berbonceng, diboncengkan Nabi. Nabi sering memboncengkan anak-anak muda, anak-anak remaja. Makanya ada buku namanya Ardafun Nabi, boncengan Nabi. Jadi orang-orang yang pernah diboncengkan Nabi di belakang beliau. Nah, ketika dari Muzdalifah menuju ke Mina, beliau memboncengkan siapa? Fadl ibnu Abbas. Fadl ibnu Abbas adalah putra dari paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma ini berbonceng dengan Nabi ketika bergerak menuju ke Mina dari Muzdalifah di pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tiba-tiba ada onta yang menyusul Nabi SAW. Wanita yang menunggangi onta itu seorang wanita cantik dari Bani Khas'am. Dia disebut dengan
Wanita al-mar'ah al-khas'amiyah namanya. Sering disebut begitu. Namanya kita tidak tahu siapa. Tapi wanita dari Bani Khas'am. Nah, kemudian wanita tersebut berhenti bertanya kepada Rasul. Tanya kepada Rasul. Nah, Fadl kan di belakang Nabi ini. Nah, kita tahu sendiri bahwa wanita kalau dalam keadaan berihram yang biasa pakai cadar kan melepaskan cadarnya. Ketika wanita tadi bertanya, maka Fadl yang berada di belakang Nabi menggeser kepalanya untuk melihat wanita ini. Nampak cewek kan? Lihatnya. Nah, ketika itu Nabi SAW menahan, ada yang mengatakan dhaqan, leher atau dagu, untuk dipalingkan ke kiri, untuk dipalingkan, jangan melihat juga. Beberapa kali itu, bahkan ada pula riwayat mengatakan ketika ditahan oleh Nabi, Fadl jangan melihat dari kanan, malah Fadl menggeser kepalanya melihat dari kiri. Akhirnya ditekankan oleh Nabi kepalanya, terlihat oleh Abbas, oleh ayahnya, ayah Fadl, sehingga bertanya kepada Nabi, ma fa'alta bibni ammika ya Rasulullah, engkau apakan anak paman engkau tu ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, saya khawatir wahai paman, asyab wa syabah, ini pemuda dan pemudi kalau saling pandang-pandangan ni khawatir gitu. Nah, rupanya ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat tubuh wanita ini seluruhnya aurat, dengan alasan kalau seandainya tubuh wanita itu tidak aurat, tentu Nabi SAW tidak memalingkan pandangan Fadl. Nah, dibiarkan saja oleh Nabi. Kan yang dilihat kan cuma wajah, wajah tidak aurat. Begitu mereka memahami peristiwa tersebut berdalil. Nah, kalau kita renung-renungkan, kan dalil seperti itu tidak pasti itu. Analisa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan asyab wa syaba, yang dikhawatirkan oleh Nabi bukan perkara melihat, tapi apa? Kalau tanik-tanik model itu kan berbayu nanti. Nah, dikhawatirkan ternyata bukan pandangan yang disebut. Nah, tapi baiklah dahulu, itulah alasan. Alasan yang ketiga, alasan yang keempat itu dari Ummul Mukminin Aisyah. Tadi ada saya sampaikan wanita yang berihram tidak apa? Tidak memakai niqab, cadar. Akan tetapi apabila ada wanita yang sedang berihram berpapasan dengan laki-laki lain, maka diizinkan wanita itu untuk menarik ujung selendangnya, menutup wajahnya sampai laki-laki tadi berlalu, dia lepaskan lagi. Nah, ini dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain. Mereka tidak bercadar, tapi kalau nampak laki-laki lain, mereka ambil ujung selendang untuk. Nah, ini dijadikan alasan pula bahwa itu menunjukkan bahwa wajah tidak boleh terlihat. Begitu pemahamannya. Walaupun tentu kita akan melihat nanti kelompok kedua membantah, tidak begitu memahaminya. Nah, yang kedua, dalil itu juga menjadi petunjuk kata ulama yang mengatakan seluruh tubuh adalah aurat, menunjukkan bahwa wanita di masa Nabi semuanya bercadar, begitu mereka memahami. Karena itulah makanya Nabi perlu menjelaskan kalau berihram jangan pakai, menunjukkan apa? Bahwa di luar berihram selama ini mereka bercadar. Karena itulah makanya ketika ihram disuruh menanggalkan cadarnya.
Kemudian riwayat lagi adalah hadis Anas ibni Malik ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini adalah anak bibi Nabi yang sebelumnya adalah istri dari Zaid bin Harithah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menikahkan nabinya dengan Zainab sebagai salah satunya adalah hikmahnya membatalkan sistem anak angkat. Nah, ketika beliau menikah, para sahabat jalasu yakulun. Mereka duduk makan. Yatahaddatsun. Nah. Dan mereka berbicara. Rasulullah duduk. Zainab bagaimana posisinya? Zainab tidak melihat kepada para sahabat yang ngobrol itu. Dia menghadap saja ke dinding. Sampai nanti para sahabat itu keluar. Nah, ini difahami bahwa mengatakan bahwa wajah adalah aurat. Kalau tidak aurat, untuk apa Zainab membelakangi sahabat yang sedang ngobrol terus? Nah, inilah beberapa dalil yang dikemukakan oleh ulama yang mengatakan bahwa wajah termasuk nanti semua tubuh wanita itu adalah aurat.